Welcome to Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mahir Trading Live ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang money management ya, yang merupakan salah satu dari sukses trader yang memiliki bobot 30% ya. Kita lanjut ke slide. Jadi mohon dibantu agar di like, subscribe, komen, dan share-nya ya, agar channel ini bisa terbangun dengan baik. Oke, money management memiliki bobot 30%. Komponen ini sangat mempengaruhi dalam menentukan kesuksesan seorang trader. Money management selalu diterapkan dalam trading plan. Penentuan jumlah volume transaksi lot, jumlah pips point ketika memasang stop loss dan take profit, risk reward ketika membuka posisi. Semua ini diatur dalam money management, sehingga Anda memiliki trading plan yang baru dan wajib untuk dilaksanakan. Kebanyakan trader tidak mengikuti trading plan yang sudah direncanakan, sehingga peluang kehilangan uangnya semakin besar. Mereka selalu menggunakan lot yang tidak sesuai dengan modal. Secara teknis, OP mereka sudah benar, tapi potensi koreksilah yang menghabiskan uang mereka. Floating profit dan atau floating loss sama saja akan menguras psikologis trader, sehingga trading plan yang sudah direncanakan tidak sama sekali direalisasikan. Nah, jadi ini adalah aturan-aturannya ya. Jika Anda memiliki balance $100, maksimal lot adalah 0,02 ya. Jadi kalau misal satu hari profitnya 2% per minggu, $2 per minggu, $10 dan per bulannya $40. Jadi sudah lumayan ya. Jadi dengan asumsi bahwa perharinya netnya adalah 2% per hari ya. Ya, 2% per hari berarti akumulasi ya. Katakanlah profit 4%, lossnya 2%, berarti sisa 2% ya secara keseluruhan. Nah, ini rule trading dari Coach Yudi TW. Satu, maksimal OP margin 10% kali equity. Yang kedua, wajib gunakan stop loss. Yang ketiga, pasang take profit atau TP. OP wajib dicicil 2-4 kali OP ya. Jadi kalau misalnya 0,1 berarti dicicil 4 kali, berarti 0,02, 0,03, 0,03, 0,02. Jadi totalnya, jadi langsung jangan 0,1 gitu ya. Terus dalam 2 kali OP loss, stop trade ya. Jadi jangan trading dulu ya. Stop dulu, pulihkan dulu mental, baru besok trading lagi. Dalam waktu 1x24 jam, semua OP di cut loss ya. Jadi kalau misalnya ada posisi dalam 1x24 jam tidak sesuai dengan harapan, cut loss saja. Risk reward rasio maksimal 1:3, jadi jangan melebihi 1:3, 1:2, 1:1, it's okay ya. Target profit 20-60 pip per hari. Target loss maksimal 40 pip per hari. Terus target profit tidak harus kena TP. Jadi kalau mau udah profit nggak mesti harus kena TP, cut saja dan cut profit ya. Pilih maksimal 4 pairs per hari dan utamakan analisis sendiri ya. Ini tips dari Coach Yudi TV. Jadi money management, satu, besarnya risiko per trade. Risiko per trade diukur dengan nilai uang, bukan dengan pips ya. Ingat ya, dengan uang ya. Dan biasanya ditentukan dalam persentase dari modal atau balance dalam account trading kita. Anggap saja kita belum ada posisi trading dan balance dalam account kita masih utuh. Maka besar risiko per trade adalah jumlah kerugian yang kita tentukan dalam membuka sebuah posisi trading. Tidak ada ketentuan baku untuk hal ini, dan bisa saja antara trader yang satu berbeda dengan trader lainnya, tergantung dari kondisi keuangan masing-masing. Yang jelas, gunakanlah dana yang benar-benar tidak akan dipakai dalam waktu dekat, dan hindari trading forex dengan menggunakan dana untuk kehidupan sehari-hari atau panas ya, uang panas yang sangat penting digunakan. Asumsikan bahwa alokasi dana Anda untuk trading forex adalah dana yang siap hilang. Nah, ini yang lebih penting ya, sehingga Anda tidak emosional ketika trading ya. Sebagai gambaran, para trader profesional yang pendapatannya lebih dari trading saham, forex, option dan sebagainya jarang mengambil risiko lebih dari 3% dari total modal mereka ya. Kalau 100 juta berarti 3 juta saja risk-nya ya. Di sisi lain, banyak trader yang telah berpengalaman merekomendasikan besarnya risiko antara 3% sampai 5% dari modal.
Tetapi berapapun besarnya risiko yang Anda tentukan, Anda harus merasa nyaman dengan pilihan tersebut, sehingga Anda bisa trading dengan tenang dan tanpa emosi. Nah, kenapa besar risiko diukur dengan nilai uang yang bukan dengan pip? Hal ini berkaitan dengan besarnya ukuran lot atau volume per trade yang bakal kita gunakan sesuai dengan perhitungan risiko atau lazim disebut positioning sizing yang dijelaskan poin berikutnya. Besaran ukuran lot per trade ya. Tips kedua dalam belajar money management adalah besar ukuran lot, juga disebut dengan volume pada platform trade MetaTrader 4 ya, atau MT5, atau ada yang menamakan quantity. Karena platform MetaTrader sudah sangat populer, para trader forex pada umumnya lebih familiar dengan sebutan volume trading. Dengan menentukan volume trading berdasarkan risiko lazim disebut dengan position sizing. Dengan position sizing, besar risiko dalam nilai uang yang akan selalu sama. Berapapun besar stop loss, risiko dalam pips yang kita tentukan, volume trading bisa kita atur sesuai dengan besar stop loss yang paling pas buat kita. Sebagai contoh, misalnya kita trading dengan standar lot ya pada pasangan euro, sehingga nilai per pipnya adalah $10. Kita punya balance sebesar 25.000 US dollar dan risiko yang ditetapkan membuka posisi adalah 4%, maka besar risiko kita adalah 25.000 dikali 4% berarti $1.000 ya. Katakan dari hasil analisis kita, stop loss yang paling pas adalah 50 pip, maka volume trading kita dalam standar lot adalah 1000 bagi 50 dikali $10 berarti 2 lot ya. 2 lot. Jika Anda trader dengan modal yang berbeda tapi menerapkan persentase risiko yang sama serta stop loss yang sama pula, tentu ukuran lot keduanya berbeda. Trader yang modalnya lebih besar, maka volume tradingnya juga akan lebih besar walaupun stop loss-nya, risiko dalam pips keduanya sama. Itulah sebabnya mengapa belajar money management besar risikonya per trade biasanya diukur dengan nilai uang, bukan dengan besaran pip pada stop loss-nya. Sama halnya dengan risiko, untuk menetapkan target profit tidak ada ketentuan bakunya, hanya saja kita harus objektif dan realistis sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Trader yang berpengalaman menganjurkan agar risk rewardnya rasio sebaiknya di 1:2. Jika stop loss kita 50 pip, maka sebaiknya target profit kita adalah minimal 100 pip. Bahkan kalau bisa 1:3 ya. Kalau 1:3 berarti stop loss 50 berarti profitnya 150 pip. Semakin besar rasio yang digunakan akan semakin baik pengaruhnya pada tingkat profitable trading. Jika kita bisa menerapkan risk reward rasio dengan konsisten, dalam jangka panjang akan diperoleh return keuntungan yang memadai walaupun presentasi profit kita secara keseluruhan masih lebih kecil dibandingkan dengan loss-nya. Misalnya, 70% dari total posisi seorang trader mengalami loss, sehingga dari sisi menang kalahnya saja, hal itu tentu saja buruk. Namun setelah dihitung-hitung, dengan rasio keuntungan dan kerugian, ia ternyata masih menghasilkan return 15% dari total posisi tradingnya. Ya. Yang keempat, money management harus bisa mengendalikan emosi kita. Di samping money management, faktor penting lainnya dalam trading adalah keterlibatan emosi. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi dan tidak dipahami. Jika tidak dipahami dengan benar, maka membawa efek negatif dalam trading. Money management yang buruk bisa menghancurkan trading kita. Demikian pula emosi yang tidak terkendali. Misalnya, jika kita kurang memahami money management sehingga selalu loss pada posisi trading kita, maka akan sulit bagi kita untuk tidak melibatkan emosi saat trading. Sebaliknya, semakin baik kita bisa menerapkan money management dalam trading, maka semakin terkendali emosi kita dan menyikapi hasil trading kita. Bisa dikatakan sukses belajar money management bila bisa mengelola dana dalam account trading dengan efektif dan tidak emosional. Slide yang terakhir, money management akan berjalan baik dan hanya jika kita menguasai strategi trading. Jika kita tidak sepenuhnya menguasai strategi trading yang digunakan sehingga selalu ragu ketika hendak membuka posisi, maka sebaik apapun kita belajar money management dan berupaya memahaminya, hasilnya tidak akan maksimal. Strategi trading dan money management adalah komponen utama dalam rencana trading yang harus dijalankan secara bersamaan. Money management akan berjalan baik
hanya jika kita telah menguasai dan yakin pada strategi trading yang kita gunakan, sehingga nantinya bisa menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka panjang. Oke, sekian dulu pemaparan saya dari Mahir Trading Live untuk money management. Jadi sudah paham ya kira-kira strategi yang akan dilakukan. Jadi kuasai dulu yang pertama tadi adalah state of mind, yang kedua adalah money management. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.